Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai kita menunaikan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian sesudahnya dapat pula kita hadir di majlis ilmu, mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Salah satu di antara perkara yang bermanfaat hadirnya kita di majlis ilmu. Dan di antara tanda baiknya seorang muslim, kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaghnih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau bahasa lainnya, seorang mukmin yang baik, dia hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan salah satu di antara hal yang bermanfaat, insya Allah, apa yang kita lakukan pada pagi ini, yaitu menunaikan kajian sesudah kita menunaikan ibadah subuh. Mudah-mudahan rangkaian amal kita pada pagi ini, Bapak Ibu, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat pahala akhirat kita, dan Allah jadikan sebagai asbab, sebagai jalan Allah mudahkan kelak kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini adalah pertemuan yang kedua kita membahas hadis-hadis di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, yang mana kitab ini adalah bercerita atau menjelaskan tentang kepribadian manusia terbaik di atas bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini, Bapak Ibu, berisi tentang informasi-informasi yang lengkap dan detail tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasi tentang Nabi secara detail itu ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sehingga sekalipun kita tidak berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat beliau secara langsung, tapi insya Allah dengan kita mengkaji kitab ini, Bapak Ibu, kita bisa membayangkan beliau. Kita bisa seolah-olah melihat beliau, seolah-olah beliau hadir di hadapan kita.
Ya, jadi ini keunggulan dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dan saya memandang ketika seseorang akan berziarah ke makam Nabi SAW, sedapat mungkin dia mengkaji kitab ini dulu. Ya, jadi orang kalau mau pergi umrah, salah satu di antara yang dilakukan jamaah umrah apa? Ziarah ke makam Nabi SAW, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke kubur Nabi SAW. Maka sedapat mungkin sebelum seseorang ziarah ke kubur Nabi, dia berilmu tentang Nabi SAW. Salah satu yang perlu dia kaji adalah kitab ini. Ya, setidaknya kalau memang waktunya sempit, setidaknya dia baca terjemahnya. Sehingga apa? Sehingga muncul rasa takzim, rasa hormat, rasa memuliakan Nabi. Sehingga ada rasa bahagia ketika berkesempatan untuk mengunjungi kubur Nabi SAW. Ya, bertetangga dengan Nabi ketika beliau telah wafat sama dengan bertetangga dengan Nabi ketika beliau masih hidup. Karena saya ingat sekali pengalaman Bapak Ibu ketika umrah kemarin. Dan itu ilmu baru bagi saya. Kenapa di Madinah itu azan di Madinah itu tidak sepanjang azan di Makkah. Ya, azan di Madinah itu tidak sepanjang azan di Makkah. Kalau di Makkah itu memang dipanjangkan, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mau panjang itu. Panjang sekali, dibuat berliku-liku azan itu. Tapi kalau di Madinah enggak. Biasa saja. Azannya itu condong datar. Kenapa? Karena ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Itu makanya azan di Madinah itu tidak terlalu besar jangkauannya, berbeda dengan azan di Makkah. Kemudian kasus imam salah di Madinah itu lebih banyak dibandingkan daripada di Masjidil Haram. Imam salah. Imam lupa dengan ayat. Kenapa? Karena mereka berada di samping Nabi SAW. Malah saya ingat ada seorang, saya lupa namanya Pak Ibu. Salah seorang imam di Masjid Nabawi. Beliau hanya 1 tahun jadi imam. 1 tahun jadi imam. Kemudian beliau memundurkan diri, tidak kuat lagi. Kenapa? Beliau merasa tidak pantas berdiri di satu tempat yang dahulu Nabi berdiri di tempat itu. Bayangkan. Merasa tidak pantas, merasa tidak kuat. Lain pula suasananya di Masjid Nabawi itu Pak Ibu. Berada bertetangga dengan Nabi SAW. Makanya coba tengok pula askar di Masjid Nabawi dibandingkan askar di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu mau teriak-teriak loh. Di hari-hari itu. Tapi kalau di Masjid Nabawi enggak. Dia mengusir orang, sekalipun dia mengusir, tapi tetap dengan bahasa yang lunak. Kenapa? Karena sedang bertetangga dengan Nabi SAW. Jadi saya menyarankan setiap orang yang pergi umrah, sebelum dia pergi umrah, apalagi umrah itu adalah ibadah yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mengaji dulu. Termasuk salah satu yang perlu dia kaji adalah ini, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Makanya sesudah kita khatam kitab Riyadhus Shalihin, kita memilih kitab ini. Supaya kita tahu bagaimana kepribadian Nabi SAW. Sehingga kalau kita tahu, maka kita akan takzim, akan hormat. Sehingga tidak ada orang ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk pintu tu, apabila tiba di bagian tampik makam Nabi, aiko je kerajul yang tak ada. Kau ingat Pak Ibu, lah tiba di muka kuburan Nabi, kau je lihat. Bafoto je kerajul je lagi. Ya. Bafoto je lagi. Padahal dia berada di makam orang terbaik di atas dunia ini, yaitu kubur Nabi SAW. Itu
seputar kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwasanya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah itu dibagi menjadi 5 bagian, Bapak Ibu. 5 bagian. Ya. Bagian yang pertama dari kitab itu membahas terkait dengan fisik Nabi. Ya. Fisik Nabi. Fisik Nabi, bentuk tubuh beliau seperti apa, warna kulit, kemudian rambut beliau, ya, sampai seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang diperhatikan oleh kawannya sampai sedetail itu. Ya. Nih hebatnya Rasulullah nih. Dan ini cinta sahabat kepada Nabi. Jangankan Nabi yang diperhatikan begitu oleh sahabatnya. Awak saja Bapak Ibu, amuraso anak awak tidak pernah memperhatikan awak sedetail itu. Lihat anak ibu-ibu, apa-apa yang memperhatikan Bapak Ibu sedetail itu, termasuk warna rambut, barauban, perhatian tak Bu? Tak itu kena jawab dia cakap. Sambu kena jawab itu lah cakap. Rambutnya itu lurus atau berkelok. Seperti apa bentuk tangannya. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada orang yang diperhatikan oleh orang dekatnya seperti para sahabat memperhatikan Nabi SAW. Jadi informasi manusia yang paling detail di atas dunia ini, itulah Rasulullah SAW. Bagian pertama dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini adalah berkaitan dengan bentuk tubuh, fisik, warna kulit, rambut, sampai juga nanti membahas cap kenabian. Jadi ada ciri khas pada bagian punggung Nabi itu. Ya, semacam bentuk tanda, Bu. Ya. Ada semacam cap kenabian, khatam nama itu. Jadi kita bahas. Kemudian bagian yang kedua itu membahas tentang barang-barang yang sering digunakan oleh Nabi. Nabi pakai apa? Apa-apa yang dipakai oleh Nabi, ya, barang-barang harian beliau, ya, pakaian, segala macam. Kemudian yang ketiga, membahas bagaimana Rasulullah melakukan ibadah. Nah, ini bagaimana ibadah Nabi, bagaimana solat Nabi, bagaimana Rasulullah berpuasa. Ini berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang keempat, membahas tentang seputar makanan dan minuman Rasulullah. Bayangkan, sampai makanan minuman pun dikaji Pak Ibu. Apa makanan Nabi, apa minuman beliau, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum. Ya. Kemudian bagian yang kelima, bagian terakhir dari kitab ini adalah membahas tentang usia Nabi, ya, kemudian warisan beliau, wafat beliau, sampai bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Ya. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, Allah takdirkan kita mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana Nabi SAW. Kemarin kita telah membahas hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dan hadis yang kedua itu mirip dengan hadis yang pertama. Sehingga kalau kita membahas hadis yang pertama itu insyaAllah sudah dianggap mewakili hadis yang kedua. Kita langsung melanjutkan hadis yang ketiga. Pertemuan yang kedua melanjutkan bagaimana gambaran fisik Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qal sami'tul Bara' ibna Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan
marbu'an ba'ida ma bainal munkibain azimal jummati ila syahmati udhunaihi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Imam At-Tirmizi rahimahullah membawakan hadis dengan jalur periwayatannya itu sampai kepada seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib ini sebagaimana dulu pernah kita bahas ketika kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin, Al-Bara bin Azib ini meriwayatkan ada satu hadis yang sangat panjang bercerita tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, bagaimana kematian seorang mukmin, bagaimana pula kematian seorang kafir. Bagaimana seorang mukmin ketika dia telah meninggal dunia, dia minta supaya segera dikuburkan. Qaddimuni, qaddimuni. Cepatkan aku, cepatkan aku. Itu kata seorang mukmin. Adapun seorang kafir, ya wailata, alangkah celakanya, kemana kalian akan membawaku? Kemana kalian akan membawaku? Ini sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah Al-Bara bin Azib. Nah, sama dengan hadis ini. Apa kata sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, seorang yang memiliki tinggi yang ideal. Ya. Jadi Nabi itu memiliki tinggi yang ideal. Tinggi Nabi itu ideal, artinya beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek. Ini ukurannya orang Arab Bapak Ibu ya, bukan orang kita. Ukurannya orang Arab. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Sehingga Nabi itu tidak nampak terlalu berbeda dengan orang lain. So kalau Nabi itu tinggi, apalagi sangat tinggi, itu sangat mudah diketahui. Apalagi pendek. Ya. Karena itu pernah kita sampaikan kan, ketika Nabi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, orang-orang Madinah sempat salah kira. Pernah kita sampaikan. Orang-orang Madinah sempat salah kira. Mereka mengira Rasulullah itulah Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Dari mana mereka tahu? Ketika Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah. Kemudian ketika Abu Bakar melindungi Nabi ketika itu, ya, dikasih kain. Maka disitulah tahu, oh ternyata itu Rasulullah. Berarti pelajaran juga bagi kita, Rasulullah itu tidak berbeda pakaiannya dengan sahabatnya. Orang kalau orang gadang biasanya Pak Ibu, kebanyakan orang gadang itu ingin berbeda pada orang lain Pak Ibu. Sadarlah. Rasulullah itu tidak. Ada acara majelis taklim. Acara majlis taklim pengajian BKMT. Kecik ketuanya, ibu-ibu besok pakai seragam warna biru ya. Jangan lupa warna biru. Rupanya ketua magi pengumuman tu bu, nyo pakai warna merah bu. Supaya apa? Supaya tantu orang nyo ketua. Orang biru sadonyo, nyo merah surang. Berarti yang ketua aku nama kau. Nembalain kau. Nabi tidak seperti itu. Dan tinggi beliau adalah seperti tinggi sahabat yang lain. Beliau tidak terlalu tinggi, beliau juga tidak pendek. Jadi Nabi itu ideal. Nah, ideal di sini ideal menurut rata-rata tinggi orang Arab, bukan seperti kita. Jadi kalau di bawaan kawak, Nabi itu tinggi. Kalau di bawaan kawak. Kemudian berikutnya,
Ba'idah ma bainal munkibain, memiliki dada yang bidang dengan pundak yang saling berjauhan. Jadi dada beliau tu bidang, pundak berjauhan, tak modeko dah, tapi seperti tegap. Nabi itu tegap. Dada beliau bidang, artinya apalah istilahnya orang kini sebutnya tu, maskulin. Ini bentuk tubuh yang sangat diidam-idamkan oleh laki-laki. Dada beliau bidang. Jadi paruh beliau bidang, termasuk dada di sini maksudnya perut. Ya, kalau ambo paruh ambo agak maju muka setek. Ya, agak maju seketek kan. Jadi bahu beliau itu bidang, bahunya itu berjauhan. Artinya apa namanya tu? Ya, kalau kita bayangkan Bapak Ibu, nampak ideal lah kira-kira. Kuat beliau itu, tegap, tegap. Pundak beliau berjauhan, artinya beliau itu bukan seperti orang yang penyakitan. Kalau orang sakit kan semua dia kuat. Ya. Berjauhan, artinya nampak tegap beliau itu. Kemudian berikutnya, azimal jummati ila syamhati udhunaih. Sebagian besar rambut beliau panjangnya hingga daun telinga. Jadi kita jelaskan. Sekarang kita terjemahkan saya dulu. Alaihi hullatun hamra. Saat itu beliau, ini kata sahabat Al-Bara bin Azib, saat beliau menceritakan hadis ini, informasi ini, saat itu beliau memakai pakaian dari Yaman, ya, yang berwarna merah. Jadi merah ketika itu pakaian Nabi. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis 3551, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 2337. Jadi hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tapi juga oleh Imam Al-Bukhari, sekaligus juga oleh Imam Muslim. Nah, beberapa informasi yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, Rasulullah itu memiliki bentuk tubuh yang ideal. Tubuh beliau itu ideal. Tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga pendek. Beliau memiliki dada yang bidang. Bidang, bentuk garis-garis. Ya, bentuk orang iklan itulah. Iklan apa namanya itu? Ya, iklan apa, Bu? Model itu, seperti itu Nabi. Dan kedua bahu beliau itu berjauhan. Kedua bahu beliau itu berjauhan, menunjukkan beliau itu tegak. Fisik beliau itu indah. Di sini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin, terutama laki-laki, pentingnya untuk menjaga bentuk tubuh. Penting menjaga bentuk tubuh itu. Jadi awak orang agamu, awak orang surau, awak orang masjid, ya jangan hanya memperhatikan solat seperti apa. Jangan itu saja. Fisik juga perlu diperhatikan. Ya. Karena kalau fisik itu ideal, mohon maaf, kalau fisik itu ideal, itu identik dengan sehat. Ya. Tapi kalau fisik itu tidak ideal, bahu dakik model kuah, itu kemungkinan penyakit banyak itu, Pak Ibu. Kemudian perut tidak bidang, dada tidak bidang. Ya. Justru bantuk-bantuk ke tangga buah bajuku bagian bawah. Lambananya, singgung ragu, aku sedang hamil tu bak kini kok. Ini adalah laki-laki ku yang bantuk sedang hamil bagai. Tak cukup kita hanya memperhatikan solat, segala macam, tidak. Perlu pula kita perhatikan fisik kita. Perlu diperhatikan fisik itu. Karena itu seorang muslim secara khusus, termasuk ibu-ibu para muslimah itu harus memperhatikan juga kesehatan.
harus juga berolahraga, harus disediakan waktu. Ya. Dan itu nasihat untuk ambo juga. Nasihat untuk ambo juga. Perkara kita sudah menjaga kesehatan kita, ternyata sakit juga, itu lain cerita. Ya. Kita telah berolahraga, kemudian kita sakit juga, itu lain cerita. Qadarullah wa masya'a fa'al. Allah menetapkan dan Allah berbuat apa yang diinginkannya. Jadi Rasulullah ini memiliki bentuk tubuh yang ideal. Sehingga istri-istri beliau pun senang melihat Nabi. Senang melihat Nabi. Belum lagi nanti kita kaji kebersihan Nabi. Berapa rahsianya Nabi itu. Ya. Tubuh Nabi itu indah. Nah, sampai kalau saya tambahkan Bapak Ibu, nanti kita sampai ke situ. Sampai ketika Nabi itu tidur siang. Itu kalau Nabi berkeringat, itu keringat beliau dikumpulkan oleh istri-istrinya. Dijadikan parfum. Karena keringat Nabi pun wangi. Tapi jangan dicontoh ya Bu ya. Suami ibu lalu berkeringat, ibu kumpul keringat dia pahit punya Bu. Ini kekhususan Nabi ini. Ini enggak kan bisa kita contoh. Tapi kalau bentuk tubuh beliau seperti ini bisa diupayakan. Ya. Kemudian informasi yang kedua, rambut Nabi itu cukup panjang. Ya. Jadi kalau kita mengkaji hadis ini Bu, awak kan sedang menceritakan Nabi gua. Kau apa pahala Bu? Tapi kalau awak menceritakan orang, mempergunjing orang, kau mungkin dosa dapat gua. Kau menceritakan Nabi ku pahala dapat gua. Jangan awak anggap awak membicarakan iku kau sekedar membuang-buang waktu tidak. Kita sedang membicarakan manusia yang paling kita cintai. Rambut beliau itu cukup panjang. Artinya rambut Nabi itu tidak sampai sini. Ya. Tidak di sini rambut beliau. Tapi disebutkan sampai ke daun telinga beliau. Sampai ke daun telinga. Dan ada yang sampai di pundak. Ada yang sampai di pundak. Seperti sini. Ya. Jadi rambut Nabi itu cukup panjang. Ada yang sampai daun telinga, kemudian ada juga yang sampai di pundak. Ini adalah perbuatan Nabi. Ya. Ini perbuatan Nabi. Tapi bukan berarti ya, berarti kita harus persis juga seperti ini. Ya. Tapi kalau dilakukan karena Nabi seperti ini, silakan, bagus. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas, hal seperti ini dibolehkan. Jadi kalau di sekolah misalnya anak-anak tidak boleh rambut panjang misalnya, ya kita patuhi juga. Bukan berarti kita tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena di antara sunnah itu, kalau sunnah itu diamalkan oleh Nabi dan dikuatkan dengan ucapan beliau, lebih kuat jadinya. Dibandingkan sunnah yang hanya diamalkan oleh beliau, diinformasikan oleh sahabat, tapi beliau tidak menekankan untuk kita mengamalkannya. Tapi yang jelas ini sunnah Bapak Ibu ya. Ya, ini sunnah ini. Jadi Nabi itu punya rambut itu sampai telinga beliau, ya, kena daun telinga. Kemudian juga di belakangnya malah sampai pundak. Artinya kalau model kini kalau pakai baju bersobok jo, kena baju. Nah, tapi jangan lupa rapi ini penting juga. Rapi ini penting juga. Jadi amalkan sunnah tapi dengan indah. Kemudian berikutnya, informasi yang ketiga dari hadis ini adalah bagaimana kata sahabat Al-Bara' bin Azib, kata sahabat Al-Bara' bin Azib, bahwasanya aku melihat Nabi ketika itu memakai pakaian dari Yaman dan berwarna merah. Ya, berwarna merah. Jadi Nabi itu pakaian beliau macam-macam ya warnanya. Beliau ada memakai pakaian warna putih, ya. Kemudian beliau juga senang dengan warna hijau, ya. Dan ternyata beliau juga memakai pakaian warna merah. Ini menunjukkan
Masalah warna itu adalah masalah yang tidak mengapa. Ya, masalah warna itu adalah masalah yang tidak mengapa. Ya. Selama tidak dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Ya. Seperti hari ini kalau merah identik dengan apa? Partai jadinya kan. Ya. Kalau hijau nanti identik pula dengan partai. Kalau kuning identik pula dengan partai. Ya. Jadi kalau masalah warna itu ya boleh-boleh saja. Jadi Nabi ada memakai pakaian warna putih. Putih ini keuntungannya kalau kotor nampak langsung. Sehingga kalau solat itu bagus sekali dengan warna putih. Ya. Sehingga kalau awak kumuh nampak langsung. Ya. Tapi kalau seseorang akan menempuh perjalanan, sebaiknya dia tidak warna putih. Sebab kalau dia menempuh perjalanan warna putih, mereka akan kabui, nampak langsung. Jadi ibu bedakan ya, bapak ibu bedakan antara najis dengan kotor. Najis itu pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Baju awak kena tanah, kena lulu, berasi atau kumuh tu. Kumuh kan? Tapi najis tidak? Tidak. Baju berkeringat, kotor. Najis tak? Tak najis. Makanya ada alasan orang yang keliru. Awak suruhnya semayang. Pak tukang, semayang lalai. Baju kumuh buat. Baju kumuh buat. Aku bawa bulu buat. Itu alasan saja sebenarnya. Ya. Kalau idealnya tentu dia berpakaian dengan pakaian yang indah. Itu idealnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaian yang indah setiap kali kamu masuk masjid. Artinya setiap kali solat maksudnya. Itu idealnya. Tapi kalau nyo tidak bisa, minimal ya apa adanya. Bagaimana lagi? Tapi kalau orang punya niat untuk terbaik dalam ibadah bapak ibunya, bawa baju cik lah itu. Aku baju kerajonya, kau baju untuk solat. Saya punya kawan seperti itu, Bu. Malah orang bengkelnya malah. Lebih parah lah kerajo orang bengkel lah. Bengkel mesin, Bu. Bau oli-oli tangannya, bagomok-gomok tangannya. Tapi prinsipnya setengah jam sebelum azan, inyolah beres-beres dulu. Beres-beresnya, mandinya setiap lu. Ada tempat mandi di bengkelnya. Sehingga solat berasih. Selesai solat, selesai makan, sambung kerja lihat. Penambuh pagaran, lihat tak payah ada model kau baca semua. Hai payah tak payah tergantung awak Ustaz. Kan ibadah aku nak untuk awak. Nang kerajo aku kan paisiu katu awak. Hebat prinsipnya. Ya, jadi pakaian tu boleh-boleh saja. Nabi juga ada pakai pakaian warna merah. Tapi bagi laki-laki ini perlu ini. Ketika memakai pakaian, perlu diperhatikan. Jangan memakai pakaian, apalagi ketika solat, yang punya tulisan-tulisan. Ya. Yang ada tulisan-tulisan. Apalagi tulisan itu tulisan yang menarik-menarik. Ya. Seperti misalnya kan ada pakaian-pakaian yang brand-brand Minang tu, Bu, sikek kutu, kapindi yang mulai kapuyu. Asyik kadang-kadang tulisannya tu bikin lucu-lucu. Orang tu solat lu di muka awak, terbaca di awak. Bini rancak mintu kayo. Akhir cewek dalam mati sandangnya di pajara cewek. Termasuk misalnya memakai pakaian yang logo-logo partai ini perlu nih kita sampaikan. Pakaian caleg, sekalipun calegnya, mohon maaf, seorang ustaz. Ya. Jangan pakai pakaian-pakaian seperti itu untuk beribadah. Oh, ini kita dakwah cerita lain itu. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang karena ingin sekali menunjukkan syiar, dia pakai juga kaos partai, sekalipun Islam partainya. Ya. Termasuk caleg-caleg, dibawanya ke masjid.
Termasuk juga gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang tidak layak, kadang gambar tengkorak. Ya. Ini banyak orang yang tidak punya adab, Bapak Ibu sekalian. Jadi idealnya seseorang pergi ke masjid, pergi beribadah itu dia memakai pakaian yang polos, ya, yang polos, sehingga tidak mengundang perhatian dan tidak mengganggu kekhusyuan orang lain. Jadi Nabi, kata sahabat Al-Bara bin Azib, ketika itu beliau memakai pakaian warna merah dari negeri Yaman. Kemudian yang terakhir, dalam hadis ini disebutkan juga oleh sahabat Al-Bara bin Azib, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min." Aku tidak menyaksikan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih indah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih indah dari Nabi. Jadi Nabi ini luar biasa, Bu. Bukan hanya indah pada akhlaknya, tapi juga indah pada penampilannya. Ini perlu dicontoh ini. Perlu dicontoh bagaimana Nabi, ya, Nabi indah pakaiannya, kemudian Nabi indah penampilannya, perlu dicontoh. Jadi mengamalkan sunnah ini jangan separuh-separuh. Dan kita melihat orang mengamalkan sunnah, tapi dia ambil pada bagian-bagian tertentu. Ya. Sehingga orang menjadi menjadi tidak mau mengamalkan sunnah, bukan karena sunnahnya, tapi karena dia. Ya. Saya pernah lihat kawannya, tapi ini nanti di bab lain, Bapak Ibu, di bab lain. Jenggotnya panjang. Cuma ketika makan, ketika itu nasi itu lakit-lakit janggut itu. Ada janggut itu kane kuah, kane lado bagai. Sehingga ambo ketika makan tu terpaksa bawa putar. Sebab kalau mencaliak juga ambo kinyo ambo tak makan ambo nasi kalau. Ya. Ya, jenggot tu dirapikan. Bagaimana dirapikannya? Disisir kapan perlu. Ya. Disisir. Jadi Nabi itu indah. Indah beliau tu. Ya. Termasuk memakai celana di bawah mata kaki bagi yang punya pemahaman seperti itu, dan saya termasuk begitu. Ya. Ambo selawamu datang untuk kakinya. Cuma saya tidak bisa pula memastikan orang yang tidak seperti itu keliru secara mutlak. Sebab di situ ada pula kalimat al-khuyala. Ya. Tapi kalau ada yang memakai celana di atas mata kaki, alhamdulillah. Cuma amalkan juga dengan indah. Intinya lah jatuh mata kaki. Dan sampai mau deko mana? Padang tinggi mana, Bu? Hampir-hampir ke lutut. Sudah tu bentuk serawa randai lo tu. Nama serawa gerembong nama itu. Ya. Jadi amalkan sunnah tu dengan indah. Amalkan sunnah itu dengan indah. Jadi ini hal-hal seperti ini penting. Sampai sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan, aku tidak melihat ada seseorang yang lebih indah. Padahal yang ngomong ini laki-laki nih, Bu. Kalau perempuan memandang seorang laki-laki indah itu wajar, atau seorang laki-laki mengatakan perempuan cantik ini wajar. Ini laki-laki memandang laki-laki. Ini pengakuan jujur seorang sahabat Al-Bara bin Azib. Aku tidak menyaksikan ada seseorang yang lebih indah penampilannya melebihi Nabi SAW. Padahal Nabi itu tidak berpakaian mewah. Biasanya orang kalau indah itu kan dek rancak pakaiannya. Ini ternyata keindahan itu tidak bicara luar saja, Bu, tapi dek karena dari dalam. Makanya kalau bahasa orang kini namanya inner beauty namanya itu. Ya. Inner beauty. Ada orang pakaian biasa-biasanya, Bu. Cuma dek dari dalamnya ku rancak, Bu. Rancak lah ya.
Tapi ada orang pakaiannya bertukar-tukar tiap sebentar. Ya. Cuma di dalam ku mungkin dek kanai mungkin tidak ada terpancar dah, keindahan itu. Ya. Jadi keindahan itu ada yang memang dari luar saja, casing. Ada juga keindahan itu yang memang adalah gambaran dari dalam. Ya. Ini tentang bagaimana bentuk fisik Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala. Jadi bagaimana beliau menceritakan Nabi SAW adalah seseorang yang beliau ini ideal. Ideal, tidak tinggi, tidak juga terlalu pendek. Ya. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW dada beliau bidang, kemudian bahu beliau lebar. Beliau memakai pakaian ketika dilihat oleh sahabat Al-Bara itu, pakaian dari Yaman berwarna merah. Dan aku, kata sahabat Al-Bara bin Azib, tidak pernah melihat seseorang yang lebih indah melebihi Nabi SAW. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis pada pagi ini. Nah, kita cukupkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, insyaAllah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Hadis yang lain yang juga menceritakan bagaimana bentuk fisik Nabi SAW. Baik, kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan semua yang menyimak kajian ini. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.